Halo anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi SBDP yang berjudul properti tari. Tentunya kalian pasti pernah melihat tari, baik itu dari YouTube, dari televisi, atau kalian melihat secara langsung. Ya, tari memiliki properti. Properti tari merupakan segala kelengkapan dan peralatan yang digunakan ketika pertunjukan tari dilakukan. Setiap jenis tari dapat menggunakan properti tari yang berbeda-beda, tergantung pada tari yang dibawakan. Maka setiap properti alat peralatan yang digunakan di dalam tari itu pasti berbeda-beda. Apa sih fungsi properti dalam tari? Fungsinya yang pertama adalah menyampaikan ide dan makna gerakan dalam tarian agar mudah dipahami oleh penonton. Ketika kita melihat seorang penari menggunakan properti yang lengkap, tentunya kita bisa menangkap cerita dari tari yang dibawakan oleh seorang penari tersebut. Kemudian yang kedua berfungsi sebagai pelengkap busana tari. Kemudian yang ketiga membantu menghidupkan karakter tokoh. Biasanya karakter tokoh pada tari ya digambarkan melalui properti yang digunakan oleh seorang penari tersebut. Kemudian yang keempat memberi nilai tambah keindahan dalam sebuah tarian. Ya, suatu tarian akan semakin indah jika properti yang digunakan mendukung dalam pementasan tersebut. Nah, sekarang contoh properti tari. Apa saja sih properti yang digunakan di dalam tari? Dalam bentuk senjata misalnya ada pedang, keris, tombak, busur, dan anak panah. Dalam bentuk lain misalnya ada selendang, topeng, kipas, piring, lilin, payung, dan lain-lainnya. Tergantung tari apa. Misalnya tari kipas ya menggunakan kipas, tari piring yang menggunakan piring, tari topeng yang menggunakan topeng. Nah, ini contoh-contoh properti yang digunakan oleh seorang penari. Misalnya ini ada tari kipas dari Sulawesi Selatan. Properti yang menonjol adalah kipas. Kemudian ada tari topeng dari Cirebon. Properti yang digunakan adalah topeng. Kemudian ada tari, ada yang tahu ini? Ini tari merak. Nah, tari merak tentunya properti yang digunakan ya mirip merak, ya mirip burung merak. Misalnya yang pertama ini ada siger. Siger itu apa sih? Siger itu mahkota, ya. Mahkota merupakan salah satu properti yang digunakan oleh penari yang ada di atas kepalanya. Mahkota ini juga kerap disebut sebagai siger, makanya ditulis di sini adalah siger, itu mahkota. Kemudian ada yang kedua Garuda Mungkur. Ini di sini ya. Garuda Mungkur merupakan sebuah hiasan yang digunakan pada kepala bagian belakang. Nah, digunakan pada kepala bagian belakang yang berbentuk menyerupai seperti kepala burung merak. Kemudian yang ketiga, nah di sini ini ya, namanya yang ketiga adalah sesuping. Sesuping merupakan bagian dari kostum tarian merak yang berfungsi sebagai hiasan telinga penari. Ini di sini ada hiasan telinga penari. Kemudian yang keempat ada apok. Apok itu merupakan penutup dada penari, ya. Kemudian ada baju atas, itu yang kelima. Yang keenam ada sayap. Nah, sayap merupakan sebuah kain yang berfungsi menyerupai selendang yang digunakan untuk mendeskripsikan bahwa pakaian tersebut merupakan kostum yang menggambarkan seekor burung merak. Ini ada sayapnya di sini.
Kemudian yang ke-8 ada sampur. Yang ke-9, nah 9 di sini ada kilat bahu. Semacam gelang ya, sebagai properti juga. Kemudian 10 ada gelang. Kemudian di bawah yang digunakan penari adalah rok. Nah, ini yang digunakan sekarang properti yang digunakan oleh penari yang menggambarkan perjuangan. Misalnya ada tari perang dari Papua, kemudian ada tari pejuang juga ini. Karena ini menggambarkan suasana peperangan, maka seorang penari ini menggunakan senjata yaitu menggunakan busur panah. Nah, anak-anak, properti tari berfungsi juga untuk membedakan jenis tarian dan juga sebagai aksesoris penari. Dengan menggunakan properti, penari dapat menyampaikan ide dan makna gerakan sehingga mudah dipahami oleh penonton. Peragaan tari akan berjalan lancar jika unsur-unsur tari terpenuhi. Jadi, properti itu sangat dibutuhkan pada sebuah tarian karena melalui properti itu akan menggambarkan makna dari sebuah tarian yang dibawakan. Kemudian bagi kita yang melihat akan menjadi lebih tertarik dan bisa memahami apa yang diceritakan di dalam sebuah tari. Nah, sekarang kita membahas tentang unsur-unsur dalam tarian. Nah, apa sih unsur tarian? Unsur tarian merupakan persiapan-persiapan yang diperlukan sebelum melakukan peragaan tari. Nah, ada 5 unsur tari. Yang pertama adalah gerak tari. Gerak tari ini merupakan unsur pokok dari sebuah tarian. Gerak sebuah tarian biasanya merupakan gerak yang sudah ditata seindah mungkin. Itu gerak tari. Berarti yang menggunakan seluruh anggota tubuhnya yang digerakkan membentuk suatu gerakan yang indah. Kemudian yang kedua properti. Tadi sudah dijelaskan, properti yaitu peralatan yang digunakan oleh seorang penari dalam pementasan. Nah, properti ini digunakan untuk memberikan keindahan sehingga sebuah tari akan lebih sempurna. Kemudian kostum atau pakaian penari berarti berfungsi untuk mendukung tema atau isi tari. Sehingga peranan-peranan dalam suatu tarian menjadi lebih jelas. Kemudian ada tata panggung. Yang keempat, tata panggung itu berfungsi untuk membantu menciptakan suasana yang terkait dengan konsep tarian. Misalnya ingin membawakan tarian perang, berarti kita bisa membuat background dan suasana dalam panggung itu menunjukkan tempat di medan perang. Kemudian ada musik pengiring. Nah, musik pengiring ini akan membantu gerak tari menjadi lebih teratur dan indah. Musik yang dinamis dapat membuat penonton lebih mudah memperoleh pesan suatu tarian. Demikian penjelasan Bapak tentang materi properti tari SBDP kelas 5. Terima kasih.